Oke, gue mau ke lantai atas dulu. Halo, akhirnya saya baru selesai makan dan masih di Jakarta. Saya ke lantai 6 gitu. Ya, saya tadi siang jalan-jalan terus sambil duduk-duduk lihat Instagram. Memang sih sudah menggelitik sekali. Saya sudah sering banget melihat kayak orang tuh posting-posting dengan mengutip kata-kata insecure gitu ya. Kalau saya lihat sih insecure itu kayak misalkan orang, aduh hari ini ngelihat orang tuh cantik banget gitu kan, kok dia ganteng banget gitu, gue jadi insecure. Misalkan, aduh gue ngeliat dia pakai barang-barang branded banget sih, kok gue jadi insecure ya. Atau, aduh gue mau ikut lomba nyanyi, waduh tapi peserta pertama tuh keren-keren banget, kok jadi insecure deh. Tapi dari sana saya jadi mikir insecure itu kok malahan membuat orang jadi tidak merasa percaya diri ya. Kalau menurut saya sih supaya itu tidak terjadi, kayaknya kita harus punya sikap dan perlu memahami sifat-sifat yang namanya bodoh amat. Berikut ada 5 hal yang menurut saya sangat penting buat kamu kenapa kita harus punya sifat yang namanya sifat bodoh amat. Selamat datang di IMC, On Confident Personal Branding Station bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. Oke. Kita bicara tentang insecurity dulu deh sebelum kita mengarah ke kenapa sih kita harus punya perasaan bodoh amat gitu loh. Jadi kalau saya baca di sumbernya di internet itu ya, di Wikipedia, insecurity itu artinya sih secara bahasa adalah dari kata secure, aman. Insecurity adalah perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman ketika kita memiliki rasa bersalah, kita memiliki rasa ketakutan, dan kita memiliki rasa canggung terhadap sesuatu. Dan dampaknya adalah tidak percaya diri dan membuat kita tidak lepas untuk menjadi diri kita sendiri. Di sini saya melihat ya, banyak banget orang bilang, misalkan kita lihat sesuatu hal itu update status gitu loh, waduh gue jadi insecure nih gitu ya, seperti yang saya contohkan tadi. Sebenarnya sih mungkin bisa jadi itu adalah ungkapan yang lagi ngetrend saja, yang sedang dijalani ataupun yang sedang banyak orang katakan di sosial media supaya tetap ngehits. Tapi bahayanya kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama terpatri di pikiran alam bawah sadar kita, jadi membuat kita tidak nyaman untuk maju lebih baik tuh, untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan di sini menurut saya sih kalau kita sudah mempersiapkan apapun itu dengan sangat baik, dengan sangat terencana, dan menurut kita sudah sempurna, kita siapkan sematang mungkin, rasanya tidak perlu kita mengkhawatirkan perkataan-perkataan orang lain yang akan membuat kita mundur ataupun akan membuat kita ragu dengan keputusan yang akan kita lakukan itu. Maka dari itu sih menurut saya perasaan tersebut harus kita abaikan yang sifatnya membuat kita negatif. Jadi sugesti-sugesti negatif. Contohnya nih, saya pernah waktu itu sharing ke teman saya untuk mencoba membuka channel YouTube yang bersifat untuk pengembangan diri. Dan komennya adalah seperti ini, ngapain sih lu bikin topik seperti itu? Padahal lu aja belum bener gitu loh. Ngapain? Sebaiknya coba deh lu bikin traveling gitu loh, ataupun bikin kuliner, ataupun bikin review-review buku gitu yang lebih general. Menurut saya karena saya punya passion di bidang pengembangan diri dan suka membaca referensi-referensi yang bagus, saya punya keyakinan untuk mengembangkan itu. Makanya dari itu komen-komen negatif yang menurut saya kurang baik bagi saya akan saya abaikan dan saya katakan di dalam diri saya untuk bodoh amat. Berikut ada 5 hal yang harus kita yakinkan kepada diri kita kenapa kita harus memiliki perasaan tersebut. Tapi ingat, ini konteksnya adalah konteks yang menurut kita negatif dan akan menurunkan motivasi kita dalam melangkah ke sesuatu hal yang positif. Iya, di sini saya buka di Biro Psikologis Dinamis di Instagramnya. Mungkin teman-teman bisa buka, cari sih banyak hal-hal ya, Instagram yang dapat membantu kita dalam menemukan jati diri kita yang dapat lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini alasan pertama kenapa kita perlu mempunyai sikap bodoh amat adalah dituliskan di sini karena yang pertama, kita tidak bisa sepenuhnya memuaskan semua orang.
Kadang-kadang kita memang butuh kritik dan saran ataupun feedback atas apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Tapi tidak jarang juga kebanyakan mereka itu memberikan semacam cemoohan gitu, ataupun lebih ke mengarah membuat kita down gitu loh. Kayak menghina ataupun juga mengkritik, menjatuhkan tapi tidak memberikan solusi. Menurut saya itu alasan yang sangat klasik, sehingga kita harus sadarin saja bahwasanya tidak semua orang itu dapat kita puaskan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan kedua adalah kamu itu 100% memiliki tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Di sini diartikan bahwasannya segala bentuk keputusan yang sudah bulat kamu lakukan sebenarnya itu adalah konsekuensi yang sudah sangat matang sekali untuk kamu tanggung. Baik apapun hasilnya, mau positif ataupun negatif, ketika kamu sudah memutuskan tekadmu untuk melakukan sesuatu yang bersifat mengembangkan diri kamu, 100% itu adalah tanggung jawab diri kamu. Sehingga tidak ada namanya kamu menyalahkan orang lain. Misalkan kamu ingin masuk ke fakultas apa dan kamu sudah sangat matang sekali untuk menentukan jurusan itu, kamu sudah googling, kemudian kamu sudah cari di internet seperti apa hasil lulusannya, seperti apa trik-trik masuk ke kampus itu. Dan suatu ketika kamu sudah matang, sudah mau tes, ada orang lain yang mencoba mengkritik kamu untuk melakukan bla 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 bla. Boleh kamu dengarkan, tapi bisa kamu hiraukan saja ketika itu akan membuat kamu ragu dan membelot kepada hal yang lain. Kenapa? Karena 100% keputusanmu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jadi jangan pernah merasa kayak terbebani dengan masukan orang lain. Anggap sebagai sesuatu itu adalah feedback, tapi tidak mempengaruhi 100% atas keputusan kamu itu sendiri. Untuk itu, coba deh kamu pikirin lagi. 100% keputusanmu adalah 100% haknya kamu dan tanggung sendiri resikonya. Alasan ketiga, kenapa kamu harus memiliki rasa ataupun perasaan bodoh amat adalah kamu akan merasa lebih nyaman terhadap keputusanmu sendiri dalam menjalani kehidupanmu. Kenapa? Ketika hidup kamu itu terlalu mudah dipengaruhi dan terlalu mudah untuk goyang terhadap suatu keyakinan kamu, maka hidup kamu akan tidak nyaman. Sehingga ketika kamu ingin melakukan sesuatu, segala sesuatunya itu kamu akan merasa butuh perhatian orang lain dan tergantung dengan perhatian orang lain. Ini adalah penyakit banyak orang ketika dia merasa untuk terlihat 100% sempurna di hadapan orang lain dan memuaskan orang lain. Sedangkan di sisi lain kamu merasa tidak aman dan kamu merasa tidak nyaman terhadap apa yang kamu lakukan itu karena kamu tergantung dengan pandangan orang lain. Untuk itu banyak banget orang merasa tidak nyaman menjalani hidupnya, terutama para influencer yang berusaha untuk selalu terlihat sempurna di mata para penggemar-penggemarnya. Menurut saya itu alasan kamu harus punya perasaan bodoh amat. Hindari komen-komenan orang lain agar kamu dapat menjalani hidup kamu lebih nyaman. Alasan keempat ataupun alasan berikutnya adalah ketika kamu tidak memiliki perasaan bodoh amat, kamu akan membuang energimu lebih banyak terhadap feedback yang orang berikan. Kamu akan menghabiskan banyak sekali waktumu untuk memikirkan pandangan-pandangan orang lain terhadap diri kita. Kamu akan merasa insecure yang katanya tadi karena terlalu banyak menimbang-nimbang apa yang orang katakan terhadap diri kita, sehingga orang itu pada dasarnya ketika ingin dia maju, dia sudah mematangkan pikirannya untuk maju. Namun karena terlalu banyak masukan, terlalu banyak omongan-omongan, terlalu banyak rasa takut dan kecanggungan lain, maka itu akan menghalangi kamu untuk menjadi lebih maju. Untuk itu, kamu itu di sini dijelaskan, coba deh kurangi untuk mendengarkan perkataan-perkataan negatif terhadap diri kamu, karena itu adalah energi negatif yang akan mempengaruhi kamu untuk menjadi lebih maju. Alasan terakhir kenapa kamu perlu memiliki sikap bodoh amat adalah karena kamu adalah
diri kamu sendiri. You have your own style, your own life, your own character yang harus kamu tonjolkan kepada orang lain. Karena kamu itu memiliki value kamu sendiri, kamu memiliki nilai kamu sendiri, kamu memiliki legacy kamu sendiri yang orang lain dapat mengenal kamu ya sebagai kamu, bukan orang lain. Kenapa? Karena terkadang ketika orang ingin menunjukkan karakter dirinya dalam kehidupan sehari-hari, dia mencoba untuk palsu, untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Misalkan banyak orang yang memiliki sikap, misalkan dia sebenarnya pede, percaya diri dalam lingkungannya, tapi ketika dia pindah ke lingkungan yang baru, rasa percaya dirinya itu hilang karena terpengaruh sama lingkungannya yang mungkin menurutnya lingkungan barunya semuanya orang-orang berduit semua, sedangkan saya orang sederhana. Menurut saya, ketika kamu masuk ke dalam lingkungan itu, jadilah dirimu sendiri dan tetaplah menjadi orang sederhana ataupun sesuai dengan karakter yang memang kamu sendiri ciptakan. Jadi jangan mencoba untuk pura-pura menjadi orang kaya, pura-pura untuk memiliki barang-barang branded seperti yang teman-teman barumu miliki. Dan menurut saya itu akan sangat menyiksa sekali. Kenapa? Karena ketika kamu berkumpul dalam suatu komunitas dan memiliki sahabat-sahabat baru, mereka pasti punya gayanya sendiri, mereka pasti memiliki citranya sendiri, sikapnya sendiri. Untuk itu kenapa kamu harus mencoba untuk sama dengan mereka atau setidaknya mengimbangi dengan mereka? Menurut saya itu adalah hal yang dapat membuat kamu tidak menemukan jati dirimu sendiri. Untuk itu kamu harus memiliki sikap bodoh amat dan jadilah dirimu sendiri. Misalkan kamu makan di kampus, ketika temanmu makan di mana-mana, makan di tempat yang oke-oke dan keren-keren, dan kamu sudah terbiasa untuk membawa makanan bekalmu sendiri, kenapa kamu harus merubah sikap itu? Selagi itu positif buat kamu dan tidak merugikan orang lain, lakukanlah. Karena di sini dijelaskan, kamu itu adalah kamu yang memiliki ketegasan, kamu yang memiliki value, dan kamu memiliki prinsip di dalam hidupmu. Nah, itulah 5 alasan mengapa kita harus memiliki sikap bodoh amat. Sebenarnya sih bukan harus ya, tapi setidaknya perlu memiliki sikap bodoh amat. Karena sikap bodoh amat itu bukan berarti kita ignorant, bukan berarti kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar, namun adalah salah satu bentuk ataupun upaya kita untuk dapat memilah-milah yang mana yang dapat kita masukkan ke dalam referensi hidup kita pilih, ataupun yang mana yang dapat kita abaikan dan hanya menjadikan suatu ya angin lalu saja. Ketika itu energi yang disampaikan ataupun komentar yang disampaikan ke orang lain akan mempengaruhi psikologi kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Demikianlah untuk IMC kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan IMC di edisi hari ini dengan tema 5 alasan kenapa kamu perlu memiliki sikap bodoh amat. Sekarang sudah hampir jam 11-an. Terima kasih sudah menyaksikan IMC di I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe.